Jawabannya pasti boleh. Boleh. Boleh, oke. Pertanyaan kepada siapa? Ah, Kepada ayah, kepada ibu, Keluarga. kepada kakak, Ya. kepada adik gitu loh. Itu boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Berarti boleh Ustaz ya? Boleh. Boleh. Baik. Dengan catatan siapa yang kita cintai. Adapun kalau konteksnya adalah jatuh cinta dengan apa Lawan jenis namanya? Ustaz ya? Lawan jenis ya. Jatuh cinta dengan lawan jenis. Selama tidak ada maksiat yang dilakukan, dan itu memang agak berat karena kita tahu Nabi mengatakan kan, dan hati berzina dan zinanya itu memikirkan, dan jatuh cinta dengan memikirkan tuh sulit banget dipisahkan. Oleh karena itu sarannya cut, benar-benar cut atau halalkan gitu. Oh, Masya Allah. Tapi lihat gimana kondisi kita pada saat itu. oke. Lihat kondisi kita pada saat itu. Dan sekali lagi jatuh cinta sebelum nikah itu nggak ideal. Terus terang nggak ideal. Kenapa Ustaz? Karena akan membuat kita tidak objektif dalam membuat keputusan besar. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau ada yang berkata Ustaz, kalau jatuh cinta sebelum menikah tidak ideal, apakah terus bagaimana kalau kita mau mencintai pasangan kita di pernikahan, apakah itu akan tumbuh Ustaz atau memang harus? Yang pertama, kembali bangun hubungan dengan Rabbul Alamin. Karena Nabi SAW mengatakan, Salam. Inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Hati-hati manusia di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan ta'aruf yang benar. Karena ta'aruf yang benar akan melanggengkan jalan cinta yang tepat pada saat pernikahan. Yang jadi masalah banyak catatan ta'arufnya keliru. Dan banyak orang hanya ngerti ta'aruf hanya sebagai sebuah brand, bukan sebagai sebuah hakikat. Dan substansinya mereka nggak ngerti. Walaupun nggak semua tentu saja, tapi banyak yang demikian. Ta'aruf ketika kita lihat konsepnya ternyata ada banyak catatan dan akhirnya goalnya nggak tercapai. Jadi pertama bangun hubungan dengan Allah, dan kedua ta'arufnya harus benar. Jawabannya ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Cukup Ustaz? Benar. Nggak ada yang lain. Oke. No shortcut proses. Anda harus belajar, lo amalkan ilmu Anda. Semua orang sukses di bidang manapun demikian. Semua orang sukses di bidang manapun demikian. Antum pengen sukses dalam bisnis, antum ikut seminar si A, si B, si C, tapi nggak pernah mulai bisnis. Cuma dengar ngangguk. Anda kan jadi orang sukses? Enggak. Anda harus punya ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Kasih waktu untuk demikian. Dan sekali lagi untuk pertanyaan juga sebelumnya, yang orang tuanya terburu-buru dan yang sebelumnya Ustaz. Sekali lagi nggak harus terburu-buru. Ini yang jadi masalah. Banyak akhwat itu khawatir karena usia itu terburu-buru, akhirnya dia memilih yang terburu-buru. Kita tahu al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah dalam sebuah riwayat. Terburu-buru itu biasanya dari syaitan, dan hati-hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah fikih mengatakan, ada kaidah fikih berbunyi man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bi hurmani. Kalau siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum timingnya, sebelum momentumnya, maka dia justru terharang dari yang dia inginkan tersebut. Dan lagi-lagi yang bicara bukan angka pada umur kita atau pada surat nikah kita di kolom umur, tapi yang jadi parameter adalah kualitas. Kita nggak usah pakai dalil ribet-ribet lah. Ambil aja Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Berapa usia beliau ketika dinikahi oleh Nabi SAW? Padahal Nabi bisa nikah dengan 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Tapi kenapa memilih wanita yang berusia 40 tahun? Dan ini pendapat banyak para ulama, walaupun ada khilaf, ada sebagian mengatakan 28. Tapi dari hadits Aisyah mengarah bahwa beliau menikah di usia 40 tahun. Jawabannya karena kualitas. Karena kualitas. Wanita mau 30, mau 35, mau 37, mau 40, mau 45. Tapi kalau punya kualitas, maka dia pasti akan dicari oleh orang. Tapi banyak ikhwan itu nyarinya yang
yang hanya daun muda Ustadz, walaupun saya kualitas, ya berarti dia nggak berkualitas, nggak cocok menjadi pendamping Anda gitu loh. Ya orang-orang yang hanya berpikir materi atau fisik tanpa memperhatikan kualitas iman dan akidah, memang itu bukan jodoh Anda. Anda nggak cocok dijodohkan dengan demikian. Makanya yang dijodohkan dengan Khadijah adalah Rasulullah SAW.